teman-teman semua, kami dari kelompok PBL RKS 602. Dan di sini kami akan membuat logika sederhana tentang tab kartu pada saat parkir. Kami menggunakan beberapa alat untuk praktikum ini, yaitu yang pertama ada NodeMCU sebagai otak untuk memproses kode pemrograman dan juga mengendalikan komponen. Kedua ada modul RFID RC522 sebagai sensor pembaca nomor ID unik dari kartu pengenal. Yang ketiga kartu dan key FOB sebagai kunci digital yang menyimpan ID. Yang keempat ada motor servo sebagai penggerak mekanis untuk membuka dan juga menutup palang pintu parkir. Yang kelima yaitu buzzer sebagai output yang menghasilkan bunyi jika kartu berhasil dibaca. Yang keenam ada breadboard untuk papan proyek, tempat menyusun komponen dan juga membuat rangkaian. Lalu ada kabel jumper untuk menghubungkan arus listrik antar komponen. Yang ke-8 ada kabel micro USB untuk media komunikasi data dari komputer ke NodeMCU sebagai power supply. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengerjaannya. Pertama, kita akan lakukan adalah memasang kabel jumper ke seluruh komponen. Untuk pemasangannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan gambar-gambar ini ya. Nah, pastikan kabel terpasang dengan benar agar aliran listrik yang disalurkan tidak terputus. Selanjutnya, untuk menjalankan sistem smart cards, kami membuat kode pemrograman untuk pengujian setiap komponen dan juga menjalankan keseluruhannya. Untuk buzzer, kami rancang untuk memainkan sebuah lagu Twinkle Twinkle Little Star. Buzzer dihubungkan ke pin 15, kemudian kode mendefinisikan melodi menggunakan deretan variabel notes yang mempresentasikan tangga nada serta variabel beats yang menentukan ketukan masing-masing nada. Selanjutnya, kami membuat gelombang suara secara manual menggunakan fungsi playtone. Ini akan mengirimkan sinyal high dan low bergantian dengan jeda waktu yang cepat untuk menghasilkan nada tertentu. Pada bagian loop, program membaca urutan nada satu persatu. Jika ada spasi, program diam. Jika ada huruf, program akan bunyi sesuai nada dan durasi, lalu memberikan jeda singkat sebelum pindah ke nada berikutnya. Nah, berikut hasil pengerjaan buzzer. Kemudian RFID, kode ini fokusnya untuk membaca UID dari sebuah kartu atau gantungan kunci RFID menggunakan modul pembaca MFRC522. Nah, kami menggunakan library SPI.h dan juga MRFC522.h untuk komunikasi dengan modul RFID yang terhubung dengan pin D1 dan D2. Nah, saat dinyalakan, program akan melakukan inisiasi dengan meminta pengguna menempelkan kartu. Pada bagian loop, sensor akan terus-menerus mencetak apakah ada kartu baru yang didekatkan. Jika tidak ada, program akan kembali mengulang pengecekan. Jika terdeteksi, maka data serial dari kartu akan tampil pada layar dengan format hex. Berikut hasil pengerjaan RFID. Selanjutnya servo. Ini digunakan untuk menguji gerak sebuah motor servo dari sudut 0 derajat hingga 180 derajat lalu kembali. Kami memanggil library servo.h dan mendeklarasikan objek myServo yang dihubungkan ke pin 2. Program ini menggunakan perulangan for. Pertama, servo digerakkan secara perlahan dari posisi 0 hingga 180 derajat dengan penambahan 1 derajat tiap milidetiknya. Setelah mencapai ujung, servo akan bergerak mundur dari 180 kembali ke 0 derajat dengan kecepatan yang sama. Berikut hasil pengerjaan servo. Terakhir, main kode. Ini kode utama yang menggabungkan ketiga komponen sebelumnya menjadi sistem smart access. Servo dihubungkan ke pin 2 dan diatur ke posisi awal 0 derajat. Pin buzzer disiapkan dan melodi yang akan diputar telah didefinisikan, serta sensor RFID juga sudah diaktifkan. Sistem akan dalam mode siaga dan menampilkan pesan di serial monitor menunggu pengguna menempelkan kartu. Saat kartu ditempelkan, program akan mencetak UID kartu ke layar sebagai tanda akses diberikan. Setelahnya, 3 aksi utama terjadi secara berurutan. Pertama, motor servo bergerak perlahan dari 0 ke 180 derajat untuk membuka mekanisme pintu. Kedua, buzzer memutar melodi yang sudah disisipkan sebagai indikator audio bahwa pintu telah terbuka. Terdapat jeda antar nada agar melodi terdengar dengan jelas. Ketiga, setelah melodi selesai, motor servo otomatis bergerak kembali dari 180 ke 0 untuk mengunci pintu kembali. Berikut hasil dari main kode.
hasil dari proyek logika sederhana tab kartu parkir kelompok PBL RKS 602. Terima kasih sudah menonton tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.